Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Anda dapat mendengarkan siarannya di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Selamat mendengarkan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji, sebab Engkaulah pengharapan kami, Tuhan. Amin. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kami sungguh percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami akan mengalami kemenangan di dalam pergumulan, di dalam persoalan, bahkan di dalam penderitaan. Karena kami percaya Allah kami Allah yang setia, yang sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami. Amin. Allah yang begitu mengasihi kami, bahkan Engkau korbankan anakmu yang tunggal demi kami. Itulah bukti kasih-Mu yang sungguh tiada terukur oleh apapun. Oleh karena itu kami percaya Tuhan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan hidup kami. Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini atas anugerah-Mu Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami haus dan lapar akan firman-Mu. Tuhan, Engkau menjamah hati kami. Engkau berbicara bagi kami. Roh Kudus berkarya di dalam hati, bahkan di dalam pikiran kami. Bahkan seluruh jemaat-Mu yang mendengar di rumah atau dimanapun mereka berada. Lawat mereka Tuhan dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, mari kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan yang menjadi pokok renungan kita pada pagi hari ini, yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan 11, tapi kita akan membaca ayat 3 sampai 9 saja. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil,
Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini kita akan membahas satu tema, yaitu manusia dan realita penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama penting bagi kita untuk memahami apa itu penderitaan. Definisi daripada derita yaitu menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, menyedihkan, atau menyakitkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang penderitaan, maka penderitaan itu adalah sesuatu yang tidak kita bisa tolak. Penderitaan itu akan menghinggapi setiap orang. Sebab Tuhan Yesus berkata bahwa Dia tidak hanya memberikan kita kebahagiaan, berkat, sukacita, tetapi Dia juga memberikan kita atau mengizinkan bagi kita persoalan, pergumulan, bahkan penderitaan. Kalau kita ingat ketika Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya dan kepada pengikutnya termasuk kita, Dia berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, penderitaan itu adalah sesuatu yang pasti akan kita alami dalam kehidupan kita. Namun, walaupun demikian, intensitas sebuah penderitaan itu bertingkat-tingkat, Saudara. Ya, ada yang berat, ada yang ringan. Penderitaan itu juga, Bapak Ibu Saudara, itu tergantung cara pandang kita. Cara memandang penderitaan itu mempengaruhi dampaknya dalam kehidupan kita. Contoh, Saudara, ketika kita ada dalam penderitaan, kita akhirnya hidup dalam bersungut-sungut, kita kecewa, kita sakit hati, kita menyalahkan Tuhan, maka percayalah, penderitaan itu akan semakin membuat kita terpuruk dalam kehidupan kita. Tapi, kalau ada seorang memandang penderitaan itu justru adalah sebuah kesempatan, sebuah batu loncatan, sebuah energi untuk dia bangkit mencapai kehidupan yang lebih baik, maka kita akan lihat bagaimana penderitaan itu tidak lagi menjadi suatu beban yang membuat dia semakin merosot, justru dia akan semakin bangkit dan maju dalam kehidupannya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, penderitaan bisa juga menjadi kesempatan untuk kita apa? Mencapai kenikmatan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Nah, tadi kita membaca 2 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan 11. Di sana Bapak Saudara mengisahkan tentang seorang Paulus, bahwa justru Paulus meresponi penderitaan di dalam kehidupannya dengan apa? Dengan memuji Tuhan. Dengan kata lain, Paulus bersyukur atas penderitaan yang dialaminya. Kalau dalam ayat 3 tadi dikatakan di sana, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Terpujilah Allah. Ketika Paulus menuliskan surat ini, Bapak Ibu Saudara, dia justru dalam kondisi yang benar-benar menderita. Pergumulannya berat. Bahkan dia berkata, kami sudah seperti putus asa. Penderitaan itu dirasa oleh Paulus sudah seperti orang yang dijatuhi hukuman mati. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, justru di tengah kondisi itu Paulus berkata, aku memuji Tuhan. Aku bersyukur atas penderitaan yang Tuhan izinkan ini. Nah, pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara pandang Paulus terhadap penderitaannya sehingga membuat dia bisa bersyukur? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang kita bisa pelajari dari perikop ini adalah, bagi Paulus, kenapa dia bisa memuji Tuhan, bersyukur? Karena cara pandangnya, yaitu bahwa penderitaan itu menurut dia adalah kesempatan mengalami kuasa Tuhan.
Bapak saudara, siapa di antara kita di sini yang tidak mau mengalami kuasa Tuhan? Pasti semua itu mau merasakan itu dalam kehidupan kita, bagaimana mujizat pertolongan itu dinyatakan dan kita alami dalam hidup kita. Nah, tetapi Paulus berkata di dalam perikop kita ini, kalau engkau ingin mengalami kuasa itu, mujizat itu, pertolongan itu, penghiburan yang dari Tuhan itu, maka jalani proses hidup, yaitu apa? Jalani penderitaan itu. Jadi Paulus mau berkata kepada kita dan juga kepada jemaat di Korintus, ketika engkau menderita, justru engkau harus bersyukur. Karena apa? Disitulah kesempatan engkau akan mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupanmu. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita hanya mau mengalami mujizat Tuhan, tapi kita tidak mau menjalani prosesnya. Inilah yang akhirnya membuat kita gagal di dalam mengalami akan kuasa dan mujizat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk lebih menguatkan kepada kita, ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab bahwa di tengah penderitaan mereka lah justru mereka mengalami kuasa mujizat Tuhan. Seperti siapa? Ayub. Kita tahu Ayub, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dia mengalami penderitaan yang luar biasa, kehilangan anak, kehilangan harta, sakit, penyakit yang begitu mengerikan. Tetapi di tengah penderitaan itulah justru akhirnya Ayub melihat kuasa Tuhan. Di dalam ayat 42 bagaimana dikisahkan pada akhirnya di sana, dulu saya hanya mendengar engkau dari kata orang, tetapi saya sekarang mataku melihat kuasamu. Ayub melihat kuasa Allah secara langsung. Wow. Bahkan tidak hanya itu, Ayub dipulihkan. Hartanya dulu yang habis itu digantikan 2 kali lipat. Bapak Ibu Saudara lihat. Kemudian kita juga melihat contoh siapa? Daniel. Daniel harus menderita pembuangan ke tanah Babel. Dia harus menderita untuk menahan diri dari segala makanan-makanan yang diberhalakan di Babel. Dia menahan diri dari semua itu. Dan di tengah penderitaan ini justru dia menemukan apa? Kuasa Tuhan bekerja. Tuhan kasih hikmat kepada Daniel. Firman Allah berkata, tidak ada sepintar Daniel di tengah orang-orang yang ada di situ. Mujizat Tuhan dialami ketika justru kita di tengah penderitaan, pergumulan yang kita izinkan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, belajar dari apa yang disampaikan oleh Paulus pada pagi hari ini. Mari, ketika engkau di dalam penderitaanmu hari-hari ini, ketika engkau di dalam pergumulanmu hari-hari ini, jangan engkau kecewa, jangan engkau sakit hati, jangan engkau mengatakan Tuhan tidak peduli. Tetaplah setia, tetaplah teguhkan iman dan pengharapanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan hendak mau menyatakan kuasanya dalam kehidupanmu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara pandang Paulus terhadap penderitaannya? Penderitaan menurut Paulus menolong kita untuk menghibur sesama yang menderita. Jadi penderitaan itu menolong kita menghibur sesama yang menderita. Ada sebuah kalimat yang mengatakan begini Bapak Ibu Saudara, bahwa cara yang efektif menolong orang yang menderita adalah ditolong atau dihibur oleh orang yang pernah menderita. Paulus mau berkata bahwa justru saya di dalam penderitaan saya, kenapa saya bersyukur? Karena apa? Ketika saya menderita, saya mengalami kuasa Tuhan. Dan akhirnya saya bisa menguatkan dan meneguhkan saudara-saudara seiman, jemaat yang dia layaninya. Karena apa? Karena dia sudah pernah mengalami penderitaan yang mereka alami. Sehingga dia bisa menyaksikan bagaimana penderitaan yang dialaminya dan bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja dengan ajaib di tengah penderitaannya. Maka di dalam ayat 4b di sana dikatakan, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Wow. Dikatakan di sana menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Bukan satu macam penderitaan, bermacam-macam. Maksudnya apa? Berarti Paulus di tengah banyak penderitaan yang dialaminya, dia mengalami banyak kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Dan dia bisa menyaksikan itu kepada jemaat yang sedang menderita, menguatkan dan meneguhkan iman mereka. Oleh karena itulah Paulus bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Karena justru di tengah penderitaan itulah saya akhirnya bisa dipakai Tuhan untuk menguatkan dan menghibur saudara seiman.
Nah, kalau kita bisa melihat salah satu contoh penghiburan yang diberikan oleh Paulus adalah kepada jemaat Korintus, saudara. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 di sana firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, jemaat Korintus pada waktu itu ada di dalam pencobaan. Pencobaan yang mereka hadapi adalah pencobaan yang tidak mudah. Karena apa? Karena mereka harus mengalami aniaya, tekanan dari orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang tidak menyukai Kristus, yang tidak menyukai pengikut Kristus. Tidak hanya itu, jemaat Korintus juga ada di ambang kehancuran. Karena ada perbedaan antara kelompok satu, kelompok saya, golongan Paulus, golongan Petrus, golongan Apolos. Jadi mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Nah, di sanalah Paulus datang dan berkata kepada mereka, hei, dengar baik jemaat Korintus, pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Tuhan tidak akan mencobai engkau melampaui kekuatanmu. Dan ketika engkau dicobai, dengar baik kata Paulus, Allah itu setia. Sehingga Ia tidak akan membiarkan engkau dicobai sendirian. Dia tidak akan membiarkan engkau, Dia akan memberikan apa? Jalan keluar. Sehingga kau mampu menanggungnya. Bagaimana Paulus bisa berkata demikian? Karena dia juga pernah mengalami penderitaan dan pertolongan Tuhan. Maka di dalam 2 Korintus 4 ayat 8-9 Paulus berkata kepada jemaat Korintus, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihampaskan, namun tidak binasa. Wow. Paulus berkata, jemaat Korintus, ketika engkau hari ini ada dalam penderitaan, dengar, engkau tidak akan dibiarkan, engkau tidak akan tinggalkan. Dia Allah yang selalu akan menolong engkau ketika engkau dianiaya. Engkau tidak akan dibiarkan terjepit, engkau tidak akan biarkan mengalami kebinasaan. Tuhan akan selalu memproteksi dan melindungi engkau. Saudara, bukanlah itu sebuah kebahagiaan yang tidak ternilai apabila hidup kita bisa menjadi berkat yang menguatkan dan menghibur saudara-saudara kita yang menderita. Ketika Tuhan izinkan pergumulan, penderitaan dalam hidup kita, Tuhan punya maksud. Yaitu apa? Supaya ketika kuasa Tuhan bekerja, Tuhan mau supaya kita juga bisa menguatkan saudara-saudara kita yang ada di dalam penderitaan, pergumulan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara pandang Paulus terhadap penderitaannya? Paulus mengandang bahwa penderitaan itu mengingatkan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Saudara, kecenderungan manusia yang paling sering adalah ketika hidupnya ada di dalam kenyamanan, kesuksesan, keberhasilan, seringkali akhirnya muncul apa? Muncul perasaan bahwa ini semua adalah karena kehebatan diri saya sendiri, bukan karena kehebatan Tuhan. Inilah kecenderungan daging manusia. Karena apa? Karena ada kesombongan selalu dalam diri manusia. Kalau kita tidak hati-hati di dalam keberhasilan dan kesuksesan hidup kita, kita justru pada akhirnya meninggalkan Tuhan dan tidak lagi datang kepada Tuhan. Banyak contoh yang kita bisa saksikan di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang di dalam kesuksesan, dalam keberhasilannya, justru mereka jatuh di dalam kesombongan. Siapa Bapak Ibu Saudara? Raja Uzia. Raja Uzia itu adalah raja pada usia 16 tahun sudah diangkat menjadi Raja Yehuda. Di bawah kepemimpinannya Bapak Saudara, kerajaan Yehuda makmur. Dan tidak hanya itu, segala tentaranya itu begitu luar biasa hebat. Persenjataannya juga canggih. Sehingga di tengah semua kesuksesan itu, keberhasilan itu, mulailah Raja Uzia sombong. Sehingga apa? Raja Uzia mengatakan kepada imam-imam di Bait Allah, aku yang harus mengorbankan korban bagi Tuhan. Padahal jelas peraturannya yang boleh mengorbankan korban hanyalah imam. Tetapi Uzia merasa dirinya sudah seperti orang hebat. Dia mengatakan aku. Akhirnya dia korbankan korbanan itu di Bait Allah. Dan pada waktu dia mengorbankan korbannya itu,
Tiba-tiba di dalam firman Tuhan dikatakan dia mengalami sakit kusta. Sampai pada akhirnya Raja Uzia terusir dari istana dan mati dengan sakit kusta. Lihat di sini Bapak Ibu Saudara, betapa berbahayanya ketika kita di dalam kesuksesan kita, keberhasilan kita, kalau kita tidak hati-hati, ada kecenderungan kita menjadi tinggi hati, menjadi sombong, dan akhirnya menolak Tuhan. Nah, oleh karena itulah Tuhan seringkali mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita. Tujuannya apa? Supaya kita menyadari bahwa sesungguhnya kita ini adalah manusia yang terbatas, saudara. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa memiliki segala apa yang kita punya saat ini. Oleh karena itulah penderitaan itulah Tuhan pakai untuk menyadarkan kita, untuk menekan ego kita, sehingga kita tidak hanya jatuh dalam kesombongan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jikalau saat ini engkau ada di dalam penderitaan, ada di dalam pergumulan, jangan engkau menjadi patah semangat. Tetapi ingatlah, Tuhan sedang apa? Sedang menolong engkau. Tuhan sedang memberikan cinta dan kasih-Nya kepada engkau. Supaya apa? Supaya engkau tidak tinggi hati. Di dalam keberhasilanmu mungkin sebagai pengusaha, sebagai orang yang terpelajar, sebagai orang yang memiliki jabatan yang tinggi. Supaya engkau selalu ingat bahwa semua itu adalah karena Tuhan. Bukan karena kehebatanmu, bukan karena kemampuanmu. Sehingga kita tetap bisa rendah hati dan tetap setia iring Tuhan, melayani dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup saya mau mengajak kita untuk memahami, terutama di hari-hari ini, memang pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah penderitaan yang begitu berat dalam kehidupan kita. Karena pandemi ini jujur menyerang di segala sisi kehidupan kita. Baik di dalam kesehatan kita, dan juga bahkan ada beberapa mungkin keluarga yang kehilangan sanak saudara mereka. Baik juga mungkin di sisi ekonomi kita, penghasilan kita yang mungkin terganggu. Atau mungkin dalam hubungan sosial kita. Kita pada akhirnya bisa mungkin sudah berapa tahun ini kita tidak bisa bertemu dengan sanak saudara karena COVID ini. Dan tidak hanya itu, bahkan di sisi ibadah kita juga diserang. Lihat bagaimana akhirnya kita harus online, bukan? Kita tidak bisa bertemu muka dengan muka. Dan semua ini tentu menjadi sebuah tantangan, sebuah pergumulan di dalam kehidupan kita. Tapi dengar baik, jangan engkau kecewa. Jangan engkau akhirnya menyalahkan Tuhan. Tetaplah setia di dalam iman pengharapanmu kepada Tuhan. Karena percayalah, di dalam pergumulanmu itu adalah kesempatan bagimu untuk mengalami kuasa Allah bekerja. Di dalam penderitaanmu itu, engkau rindu dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian di dalam mujizat-mujizat yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Bahkan di dalam penderitaanmu itu, sesungguhnya Tuhan mau mengatakan bahwa engkau tetap butuh aku. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari jalani hari-hari ini di tengah segala penderitaan, di tengah segala pergumulan ini, dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Cara pandangmu itulah yang akan menentukan bagaimana penderitaan itu berdampak baik atau buruk dalam kehidupanmu. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau telah berkenan berbicara bagi kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan terus menguatkan kami, sehingga ketika kami mengalami penderitaan, pergumulan, persoalan, bahkan di hari-hari ini Tuhan, ajar kami untuk selalu memandang dengan cara yang berbeda, bahwa penderitaan itu ada maksud Tuhan, untuk menyatakan kuasa mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu di tengah persoalan pergumulan yang mereka hadapi hari-hari ini. Tuhan juga kiranya mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, menolong, bahkan memberikan mereka pemulihan dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Anda dapat mendengarkan siaran ulangnya di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.